Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Andini Ramadhani, mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Prodi Tadris Bahasa Indonesia semester 3, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan dengan NIM 0314 232019. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses morfemis atau morfologis pada bahasa Indonesia. Apa sih itu proses morfemis? Nah, proses morfemis itu adalah pembentukan kata melalui penggabungan morfem, yaitu unit terkecil yang bermakna seperti imbuhan dan akar kata. Proses morfologis ini mencakup berbagai cara pembentukan kata seperti afiksasi, reduplikasi, dan komposisi yang mengubah struktur kata untuk menciptakan makna baru. Keduanya berperan penting dalam memahami perkembangan dan variasi kata dalam bahasa Indonesia. Nah, ada beberapa proses morfemis atau morfologis pada bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjelaskan proses pertama pada proses morfemis atau morfologis pada bahasa Indonesia, yaitu adalah afiksasi. Nah, afiksasi ini dapat dibagi menjadi 4, yaitu prefiks. Prefiks itu adalah imbuhan awalan. Jenis imbuhan yang diletakkan di depan kata dasar. Dalam bahasa Indonesia terdapat beberapa prefiks seperti ber, per, me, di, ter, ke, dan se yang dapat ditemukan dalam contoh kata berikut. Nah, contoh pertama itu saya mengambil imbuhan ber pada kata dasar tanya. Dengan menambahkan imbuhan ber, kata dasar tersebut mengalami perubahan menjadi bertanya. Pada contoh tersebut terdapat afiksasi ber pada awalan. Nah, contoh kedua itu saya mengambil imbuhan me dengan kata dasar lihat. Jadi perubahan pada kata lihat itu menjadi melihat karena penambahan imbuhan di awal, yaitu imbuhan me. Baiklah, jenis afiksasi kedua yaitu adalah infiks. Infiks atau disebut dengan sisipan. Infiks adalah proses penambahan afiksasi yang terjadi di bagian tengah kata dasar. Secara umum, infiks ini memiliki 4 bentuk kata, yaitu dengan el, in, dan er. Contohnya yaitu saya mengambil bentuk infiks menggunakan kata imbuhan Jadi pada kata gunung, pada kata dasar gunung, mendapatkan imbuhan menjadi gemunung. Sedangkan contoh yang kedua yaitu saya mengambil contoh imbuhan Nah, pada kata dasar pelatuk mendapatkan imbuhan mengalami perubahan menjadi pelatuk. Baik, bagian afiksasi ketiga yaitu adalah sufiks atau disebut dengan akhiran. Nah, pada sufiks ini adalah jenis afiksasi yang ditambahkan di akhir kata dasar. Dalam bahasa Indonesia terdapat berbagai bentuk sufiks seperti i, kan, an, wan, wati, man, wi, nya, da, if, dan or. Nah, contoh kata dari sufiks ini yaitu saya mengambil kata dasar pukul, mendapatkan imbuhan kan pada di akhiran kata menjadi pukulkan. Sedangkan contoh yang kedua saya mengambil kata dasar makan, mendapatkan sufiks an pada di akhir kata menjadi makanan. Baik, yang terakhir pada bagian afiksasi yaitu adalah konfiks. Nah, konfiks ini adalah sejenis imbuhan yang terdiri dari 2 komponen yang diletakkan secara simultan di awal dan di akhir kata dasar. Pada contoh konfiks saya mengambil kata dasar hambur dengan penambahan imbuhan ber dan ar menjadi berhamburan. Nah, contoh yang kedua saya mengambil kata dasar dengar dengan penambahan 2 imbuhan di awal dan di akhir juga, yaitu mendapatkan imbuhan ke dan an, perubahan menjadi kedengaran. Nah, setelah penjelasan proses dan morfologis tadi yang pertama, kita akan ke proses dan morfologis yang kedua, yaitu adalah reduplikasi. Reduplikasi dapat dipahami sebagai proses dan hasil dari pengulangan elemen bahasa yang berfungsi secara fonologis atau gramatikal. Dalam konteks ini, terdapat reduplikasi fonologis dan gramatikal di mana yang terakhir mencakup reduplikasi morfemis dan sintaksis. Contohnya, yang pertama itu ada kata ulang utuh atau mutik yang disebut dwilangga seperti jalan. Nah, menjadi jalan-jalan. Yang kedua itu adalah minum, menjadi minum-minum. Nah, contoh dari reduplikasi yang kedua yaitu kata ulang berubah bunyi atau dwilangga
menjadi serba-serbi. Yang ketiga itu sayur menjadi sayur-mayur. Baiklah, kita akan menjelaskan reduplikasi yang ketiga, yaitu kata ulang sebagian atau disebut dengan dui perulang. Adalah reduplikasi yang pengulangannya hanya menampilkan suku kata awalnya saja dan biasanya disertai dengan perubahan vokal pada suku kata awal. Contoh yaitu pada kata tanaman menjadi tetanaman. Yang kedua yaitu tangga menjadi tetangga. Nah, reduplikasi yang keempat adalah kata ulang berimbuhan atau dwilangga berimbuhan, merujuk pada reduplikasi yang dimulai dengan afiksasi, di mana kata dasar diulang setelah diberi imbuhan. Proses ini juga dapat terjadi sebaliknya, di mana kata dasar direduplikasikan terlebih dahulu sebelum ditambahkan afiksasi. Selain itu, reduplikasi dan afiksasi juga dapat terjadi secara bersamaan. Nah, reduplikasi yang terakhir yaitu aturan ditambah per dan an. Contohnya itu peraturan menjadi peraturan-peraturan. Nah, yang terakhir itu balik menjadi membolak-balik. Baik, proses morfemis dan morfologis yang ketiga yaitu adalah komposisi. Nah, komposisi ini adalah proses dan hasil penggabungan morfem dasar baik yang bebas maupun terikat, sehingga terbentuk konstruksi baru dengan identitas leksikal yang berbeda. Dalam bahasa Indonesia, proses komposisi ini sangat produktif karena kebutuhan akan kosakata untuk konsep-konsep baru. Contohnya yang pertama adalah rumah ditambah sakit. Nah, menjadi satu kata yang utuh, rumah sakit. Contoh yang kedua itu adalah kuda ditambah laut menjadi kuda laut. Contoh yang ketiga adalah buku ditambah pelajaran menjadi buku pelajaran. Selanjutnya, proses morfemis dan morfologis yang terakhir adalah observasi. Observasi ini merupakan proses penghilangan sebagian elemen dari leksem atau gabungan leksem, sehingga terbentuklah sebuah kata baru. Dalam proses tersebut, leksem atau kombinasi leksem berubah menjadi kata kompleks, akronim atau singkatan. Nah, yang pertama itu adalah singkatan. Singkatan adalah hasil dari proses pemendekan yang terdiri dari huruf atau kombinasi huruf saja. Contohnya itu adalah KTP, yang singkatan dari kartu tanda penduduk. Yang kedua itu adalah STNK, surat tanda nomor kendaraan. Lalu ada RS, yaitu rumah sakit. Dan yang terakhir adalah BPJS, Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan. Bagian observasi yang kedua yaitu adalah akronim. Akronim adalah pemendekan yang terdiri dari gabungan huruf atau suku kata yang ditulis dan diucapkan sebagai kata yang lazim. Contohnya adalah bandara, singkatan dari bandar udara. Lalu ada tilang, yaitu bukti pelanggaran. Lalu selanjutnya ada pemilu, yaitu pemilihan umum. Dan yang terakhir adalah puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai proses morfemis atau morfologis dalam bahasa Indonesia. Semoga apa yang saya sampaikan dapat menjadi manfaat dan penambah pengetahuan bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, apabila ada kata-kata saya yang salah atau pengucapan saya yang kurang benar, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.